Ku yakin Tuhan tuntun langkahku. Mari kita menyatukan hati, kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan Allah yang Maha Kasih, ku yakin Engkau selalu menuntun dan membuka jalan kami. Ketika pada sore ini kami mencari wajah-Mu, dan melalui jalan yang akan Kau buka bagi kami, kiranya firman ini juga menjadi ketenangan hati dan pikiran kami. Dan juga Tuhan, jauhkan kami dari segala kesibukan dan kegelisahan, untuk kami siap mendengar suara-Mu, supaya suara yang kami dengar benar-benar dari firman yang melalui kata-kata yang menuntun langkah hidup kami. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan melalui firman-Mu yang hidup, dan berkuasa bimbing kami untuk setia berjalan bersama Kristus dalam segala keadaan hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan berserah. Amin. Bacaan pertama diambil dari Yesaya 63 ayat 7 sampai 9. Yesaya 63 ayat 7 sampai 9. Aku hendak menuturkan kasih setia Tuhan, segala perbuatan Tuhan yang masyhur, yang dilakukan Tuhan kepada kita, dan kebajikan yang besar kepada kaum Israel, yang dilakukannya kepada mereka sesuai dengan kasih sayangnya dan kasih setianya yang besar. Ia berfirman, sungguh merekalah umatku, anak-anak yang tidak akan berlaku curang. Dialah juru selamat mereka. Dalam segala kesesakan mereka, bukan mereka duta atau utusan, melainkan Ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasihan-Nya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu. Demikianlah sabda Tuhan. Mari kita menanggapi sabda Tuhan dan menyanyikan Mazmur 148. Semuanya ketetapannya pun kekal.
Bacaan kedua diambil dari Ibrani 2 ayat 10 sampai 18. Ibrani 2 ayat 10 sampai 18. Sebab memang sepantasnya Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan perintis yang memimpin mereka kepada keselamatan melalui penderitaan. Sebab Ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, semuanya berasal dari satu. Itulah sebabnya Ia tidak malu menyebut mereka saudara. Katanya, Aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Dan lagi aku akan menaruh kepercayaan kepadanya, dan lagi sesungguhnya inilah aku dan anak-anak yang telah diberikan Allah kepadaku. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, Ia juga menjadi sama dengan mereka dan turut mengalami keadaan mereka, supaya melalui kematiannya Ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dengan demikian Ia membebaskan pula mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang Ia pedulikan, tetapi keturunan Abraham yang Ia pedulikan. Itulah sebabnya dalam segala hal Ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya Ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa umat. Karena Ia sendiri telah menderita ketika dicobai, Ia dapat menolong mereka yang sedang dicobai. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Bacaan Injil dari Matius 2 ayat 13 sampai 23. Penyingkiran ke Mesir. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian, genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengar suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangis anak-anaknya, dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir, katanya, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya, dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes, ayahnya ia takut ke sana. Karena dinasehati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi, bahwa ia akan disebut orang Nazaret.
Demikianlah firman Tuhan, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Salam saudaraku. Selamat sore. Selamat Natal. Tuhan memberkati saudara. Gimana, sudah Natalan bisa menikmati Bapak Ibu, saudara, anak-anak? Menikmatikah Natalan kemarin? Hampir. Artinya begini Bapak Ibu saudara yang terkasih, bahwa nuansa Natal tetap masih kita bawa hari ini. Dan kita bisa merasakan, karena kita seringkali merasa ketika sudah Natalan, lalu menjelang, masuk dan usai, kita kok masih merasa berjalan sendiri ya, gitu. Kok aku merasa ditinggal ya. Masalah bukan hanya berhenti di saat kita sudahi Natalan, tetapi nanti kita akan menghadapi dengan bertubi-tubi, baik di keluarga, baik di ekonomi, baik di kesehatan, baik di masa depan, begitu pula di anak-anak. Ditambah lagi kita dalam pelayanan dan pergumulan iman. Yang ini terus kadang kita bertanya, Tuhan, Engkau di mana? Nah, hari ini saudara, kita belajar bagaimana kita mau menjalani bersama Kristus. Ketika kita semua sudah merayakan Natal, usai lanjut dengan kehidupan harian kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, pertanyaan Tuhan kok di mana ini menjadi hinggap dalam pemikiran kita ketika tadi kita membaca Yesaya 63. Tentu hal ini menjadi pergumulan kita ketika saudara dan saya saat ini diajak bagaimana Allah itu ternyata berjalan bersama umatnya dalam kasih. Dan tidak hanya di hari Natal, tapi di hari-hari ketika saat kita persiapan, di hari saat kita sudah merayakan dan saat kita sudahi. Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita saat kita sudah hampir memasuki bulan yang akhir. Dari tahun pertama 2025 kemarin Januari kita akan tutup. Kita bisa rasakan, apakah Tuhan berjalankah? Apakah Tuhan itu hadir di tengah-tengah hidup keluarga kita kah? Saudara, Nabi Yesaya saat itu menyampaikan dengan penegasan bahwa Allah tidak tinggal jauh dari penderitaan umatnya. Dan ayat 9 dikatakan dalam segala kesesakan mereka, ia pun turut merasakan kesesakan itu. Dari Yesaya saat itu boleh merenungkan bahwa Allah itu hadir bukan hanya sebagai penolong dari jauh, tetapi ia sebagai pribadi yang ikut mengikul beban saudara dan saya. Baik ketika Januari awal sampai mau menutup bulan Desember ini. Anda bisa rasakan betapa hebatnya ketika kita bertubi-tubi masalah ekonomi, dia selalu angkat kita, kita bisa kuat. Bagaimana hebatnya ketika keluarga kita dihadapkan masalah kesehatan, sakit, lalu sembuh, sakit lagi, ditambah lagi anak-anak kita dalam pergumulan, iman apalagi. Maka dari itu Yesaya lebih menegaskan apa artinya ini. Allah tidak hanya menolong dari yang jauh, tapi hadir bagi jemaat yang turut menanggung ketika umat tertindas. Allah tidak berkata sabar ya, enggak. Lalu menjauh, ia justru masuk ke dalam penderitaan umatnya. Nanti doa dulu ya, nanti tak like gitu, enggak ada bahasa itu. Dia selalu hadir menyertai saudara, menyertai jemaatnya yang dikasih itu. Dia selalu berjalan bersama-sama dengan kita. Apalagi
percaya bahwa tidak ada air mata yang tidak dilihat Tuhan, tidak ada luka yang tidak dirasakan. Ia rasakan juga. Apa yang Anda hadapi, Anda rasakan, Dia rasakan. Oleh karena itu firman Tuhan berkata, dalam segala kesesakan mereka, Ia pun turut merasakan kesesakan itu. Artinya apa? Tuhan itu bukan tipe yang berkata, sabar ya, aku doakan dari surga. Tidak. Tuhan ikut kok masuk ke drama yang hidup kita ini miliki, saudara. Dan juga kalau kita lagi stres, menghadapi cicilan, iya ibu-ibu, iya bapak-bapak. Begitu ketika kita stres, ya Tuhan hadir. Ternyata cicilan dibayar sedikit demi sedikit, akhirnya bisa menutup juga kan? Ya enggak? Apalagi Bapak Ibu ketika kita dihadapkan dengan pekerjaan yang capek, Tuhan paham kok. Dan iman kita juga diajak untuk tidak lowbat seperti baterai HP kita. Dia mengajak kita lebih dekat dan dia tidak marah ketika Anda lowbat. Dia selalu merangkul, justru dia mendekat. Nah, seringkali kita malah curhat kepada orang lain, bukan curhat pada Tuhan. Nah, inilah Bapak Ibu, kita diajak. Allah selalu berjalan bersamamu dalam kasih. Maka hari ini curhatlah pada Dia. Ketika kita curhat, kita bisa menerima banyak manfaat. Tujuan Allah itu apa? Dan itu terbahas dalam Matius 2 ayat 13 sampai dengan 23 yang dihadapi oleh Maria dan Yusuf. Kristus menyertai langkah mereka. Apalagi di tengah ancaman dan ketidakpastian. Ketika saat itu malaikat Tuhan memimpin Yusuf untuk mengungsi. Bagaimana tidak bingung pada kondisi seperti itu, Yesus yang sejak bayi hidup sudah tidak lurus, lahir di kandang, tidak di hotel yang mewah, tidak rumah sakit yang berkelas elit, VIP gitu. Cukup di kandang domba masih diajak berjalan-jalan, diusir lagi di tempat yang tidak sepantasnya. Apalagi Herodes, umur 2 tahun anak ini harus banyak yang dibunuh, yang harus dibunuh. Mereka akhirnya mengungsikan ke Mesir. Ini tantangan bagi Yusuf. Kalau zaman sekarang seperti orang itu baru pindah kos saja sudah bingung kok. Belum apa Bapak Ibu? Belum lunas. Wah, kalau punya rumah masih DP belum lunas, rasanya bingung enggak? Persis apa yang dirasakan Yusuf saat itu. Dia belum beli rumah. Untung saja dia masih menetap dan bertinggal belum sampai menetap akhir. Nah, tapi Tuhan selalu menuntun Yusuf dalam melangkahi dengan langkah. Mereka berjalan menyusuri tempat sebagai tempat hunian yang tetap untuk mereka. Dan bukan pakai Google Map lagi. Karena zaman dulu nggak ada Google Map. Dia hanya berjalan menurut apa? Ketaatan, kesetiaan, dan tanggung jawab. Maka ketika dia pakai itu ketaatan, kadang hidupnya kita juga sama. Kita pakai rencana A, kok enggak bisa. Gagal. Kita pakai rencana B, kok B kok bisa ya. Berarti ternyata Bapak Ibu, Tuhan tuh pakai rencana yang elok, yang unik. Yang tentunya menjembatani persoalan kita dan persoalan yang dialami oleh Yusuf saat itu. Maka ketika persoalan yang B yang direncanakan oleh Allah, penyelamatan bayi Yesus terjadi.
Ternyata jalan bersama Kristus itu bukan selalu cepat, tetapi selalu tepat. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Poin ketiga, ketika kita sudah merenungkan perjalanan Yusuf tadi, ternyata perjalanan yang begitu elok dan penuh ancaman dan tangan ternyata keluar. Jemaat Tuhan diajak untuk merenungkan, meresapi sejauh mana kisah yang hebat itu luar biasa. Dalam Ibrani 2 ayat 10 sampai 18. Kita para umat Tuhan, baik jemaat mula-mula yang saat itu yang tinggal di Ibrani untuk berani menyatakan sebagai bagian dari kehidupan bersama Kristus. Maka di bagian pun ketiga, Kristus itu menjadi saudara yang menuntun sampai keselamatan. Kenapa itu terjadi? Karena firman Tuhan sudah jelas, Yesus tidak malu menyebutkan kita saudara. Artinya bahwa Yesus bukan Tuhan yang cuma berkata pokoknya kamu harus kuat. Tidak. Tapi Tuhan yang berkata, aku tahu capekmu. Aku tahu pernah di situ. Yesus juga tahu rasanya ditolak. Yesus juga tahu rasanya takut. Yesus juga tahu rasanya lapar nanti. Bahkan tahu rasanya ditinggal teman. Makanya waktu kita jatuh, Yesus tidak berkata, kurang iman kamu. Bukan begitu. Ia malah mengatakan, ulurkan tanganmu, pegang aku, mari kita berjalan bersama. Nah, itulah yang diharapkan Yesus. Itulah yang diharapkan Dia, yang Allah yang hidup, yang menyelamatkan, bukan kuat iman. Tetapi ketika dalam kondisi itu, Dia malah lebih mengulurkan tangan, bersama-sama berjalan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perjalanan hidup kita itu dengan 3 poin tadi ibarat seperti jam dinding yang terus berdetak, yang akan terus bergerak dan tidak akan pernah berhenti sebelum baterai habis. Jam dinding akan selalu berputar kanan, baik di rumah kita, jarang kita perhatikan. Tetapi ketika kita tahu jam itu terus bekerja, tepatnya iman yang berjalan bersama Kristus seringkali kita terlihat hebat, tidak ramai, tetapi Dia selalu setia, baik hari demi hari. Jemaat terkasih, hidup ini bukan lomba lari. Hidup ini adalah perjalanan yang harus kita jalani bersama Kristus. Kadang jalan kitanya yang macet, kadang jalan kitanya yang muter-muter, kadang kita sendiri yang bikin ingin turun sendiri, menyerah sendiri. Tapi ingat, selama Kristus ada di samping kita, tujuan hidup tidak akan pernah meleset. Maka setiap perjalananmu, ajaklah Tuhan selalu hadir di tengah kehidupan saudara. Terlebih pada tema Natal kemarin, ajaklah Tuhan bersama keluargamu. Karena keluarga kita berbagai macam dengan karakter yang berbeda-beda. Ketika Anda meluangkan waktu untuk mengajak keluarga seisi rumah kita, saya yakin hari Minggu tidak akan pernah kosong. Hari Senin kita juga tidak akan pernah melupakan dia untuk beranjak, untuk berdoa. Apalagi hari Selasa mengajak sore untuk bersapa dengan Tuhan. Ditambah lagi di saat saldo kita habis, dompet kita kosong, kita hanya banyak-banyak berdoa. Nah ini yang menarik Bapak. Ketika itu terjadi, ternyata kekuatan cinta Tuhan bersama keluarga yang kecil ini bisa setia
maka Dia akan selalu setia. Nah, saudara, mari kita bersama memberikan semangat perjalanan yang indah saat. Apalagi kita mau menutup tahun. Apalagi kita mau menutup bulan Desember. Apalagi kita akan menyongsong pada tahun yang baru 2026. Sempatkan kita harus punya visi dan misi yang baik, yang benar, yang sesuai dengan harapan. Karena kalau kita tidak segera menyempatkan untuk mencari visi dan misi kita sendiri, pasti di tahun 2020 kita akan gagap, kita akan galau, kita akan menghindar Dia, kita akan terus jauh. Maka hari ini sempatkan waktu sejenak kita untuk bisa mencapai visi, misi, tujuan kita untuk Allah. Karena apa Bapak Ibu, inti pesan kita hari ini adalah mari kita belajar bersandar kepada Tuhan dalam kesesakan. Sandarlah pada Dia. Dan juga taatlah untuk mengikuti tuntunan dalam ketidakpastian. Persisnya ketika panjenengan saat ini dipakai untuk mengelola bersama-sama dengan suami dan istri maupun anak-anak. Dan ketiga, saudara, ketika kita saat ini berjalan bersama, mari berpengharapkan kepada keselamatan yang sampai pada akhirnya. Jangan sampai kita di tengah-tengah jalan saja. Udahlah, aku menyerah di sini. Tidak. Kita masih banyak tugas. Kita masih punya pengharapan, Bapak. Untuk lebih luasnya gereja GKI ini banyak harapan yang harus dikembangkan. Saya terpanggil kembali untuk menyampaikan, Bapak Ibu, walaupun saya mewakili bagian dari komunitas Kristen Sepurbalingga sebagai forum umat beragama, saya kuncinya ucap satu, tetap bersandar kepada Tuhan Yesus. Itu. Dan berjalan harus bersama Tuhan Yesus. Kalau tidak begitu Bapak Ibu, sebagaimana umat yang punya aliran agama keyakinan lain, pasti kita bisa gagal. Kita bisa gagap. Kita tidak akan pernah menang dalamnya. Apalagi dikatakan sebagai orang yang minoritas. Sebagai orang yang minoritas, kita harus bisa menjadi orang yang mayoritas. Kecil tapi bisa memberikan cahaya yang besar. Nah itu Bapak Ibu, kunci jawabannya. Ketika itu dipakai, saya kira Bapak Ibu Saudara yang terkasih, itu akan menjadi kenangan indah bagi mereka-mereka. Oh, orang Kristen baik ya. Oh, orang Kristen itu mulia. Taatnya itu Bapak Ibu. Ketika saya pelajari dalam dunia pelajaran agama-agama yang ada, saya pun belajar dipakai untuk menjadi ketua badan kerjasama antar gereja. Ternyata gereja-gereja di Purbalingga itu unik, elok. Orang-orangnya unik dan elok. Saya kaget, banyak sekali orang sudah bergereja besar, nggak cocok, keluar membuat gereja. Lalu bangun gereja baru. Saya bingung Bapak Ibu. Mau menyampaikan perizinan ini bingung juga. Mau kasih izin, oh saya dulu gerejanya ini, si A. Saya dulu gerejanya si B ini. Lah kok bisa buat baru? Karena saya nggak cocok. Ya karena kamu tidak berjalan sesama Kristus. Gitu. Begitu Bapak. Jadi ketika saya kagetnya, dulu gereja kita hanya di Purbalingga ini 27, sekarang sudah 29. Itu yang tercatat. Dan itu masih dikategorikan bukan gereja, rumah doa, kayak musola Bapak Ibu. Jadi khawatir pula ketika ada gereja yang belum berbentuk gereja itu seperti saya jadi tohokan juga. Gimana Pak Pendeta? Tolonglah pendeta-pendeta itu. Gitu. Ya, intinya saya hanya beri pengharapan pada mereka.
mereka butuh keselamatan, tolonglah izinnya juga diberikan supaya gereja ada banyak juga di Purbalingga gitu. Tapi karena mereka tidak taat ya, makanya kami juga tidak akan pernah taat. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selama Purbalingga ini masih eksis baik dan bisa membangun kerjasama yang baik, perjalanan bersama Kristus tidak akan pernah sia-sia. Maka perbanyaklah komunitas baik hubungan kita, maka kita akan semakin banyak disegani dan dihargai. Dan oleh sebab itu, kita bersama-sama Bapak Ibu jangan lupa, inti yang terakhir adalah jalan bersama Kristus mungkin tidak selalu mudah, tetapi selalu penuh makna dan keselamatan. Nah, itu intinya. Banyak makna, banyak arti yang akan Anda temukan. Maka keselamatan akan hadir bersama-sama saudara. Dan hari ini saya menutup dalam khotbah Selamat Natal 2025 dan selamat menyongsong tahun 2026. Tuhan Yesus menyertai keluarga GKI Purbalingga. Tuhan Yesus menyertai Bapak, Ibu, dan keluarga di rumah. Amin. Saat teduh sejenak.